Hari ini, kami akan menjelaskan terkait inspeksi visual pada transformator yang sedang beroperasi. Tujuan dari inspeksi ini adalah untuk mendeteksi adanya kebocoran, memeriksa kondisi vakum dan tekanan, serta memastikan level oli tetap normal. Pada dasarnya, fokus utama kita adalah kebocoran. Selain itu, kita juga memeriksa kondisi cat transformator dan adanya farad untuk memastikan tidak ada potensi kebocoran. Kita tidak ingin oksigen masuk ke dalam transformator karena salah satu penyebab utama masuknya oksigen adalah adanya kebocoran. Hal pertama yang akan kita bahas adalah plat nama atau nameplate transformator. Ini penting untuk memastikan bahwa saat kita melakukan pengujian ulang, terutama pengujian oli, kita benar-benar bekerja pada transformator yang tepat. Di gardu induk yang memiliki banyak peralatan dan dokumen, sangat mudah terjadi kesalahan pengambilan sampel dari transformator yang salah. Plat nama memberikan banyak informasi seperti sisi primer dan sekunder, kapasitas oli, jenis koneksi, misalnya delta Y, serta informasi teknis lainnya. Namun, yang paling penting untuk diverifikasi adalah nomor seri, terutama jika kita melakukan pengujian ulang. Jika hanya melakukan inspeksi visual, informasi ini tidak selalu wajib, tetapi tetap baik untuk didokumentasikan. Selanjutnya, kita memeriksa berbagai pengukur atau gauge, seperti pengukur level oli, suhu, dan tekanan atau vakum jika ada. Pada transformator tertentu, terutama yang memiliki sistem nitrogen atau tangki konservator, perubahan suhu akan sangat berpengaruh. Oli akan mengembang saat panas dan menyusut saat dingin. Karena itu, pada musim dengan perubahan suhu ekstrim, tekanan atau vakum dalam transformator bisa berubah cukup signifikan. Hal ini tidak selalu berbahaya, tetapi jika terdapat kebocoran, udara dan kelembapan bisa masuk ke dalam transformator. Inilah yang harus kita hindari karena air dan oksigen dapat mempercepat penuaan isolasi pada transformator. Sebagai contoh, pada transformator ini, pengukur suhu oli bagian atas dan pengukur level oli berada berdekatan, sehingga memudahkan pembacaan. Suhu sekitar 30 derajat Celcius terlihat normal, dan level oli juga harus sesuai dengan suhu tersebut. Penting untuk memahami bahwa level oli harus dibaca bersamaan dengan suhu. Misalnya, pada suhu 20 derajat Celcius, level oli akan sedikit lebih rendah dibandingkan saat suhu 30 derajat Celcius, dan itu masih termasuk normal. Namun, jika pada suhu rendah level oli tetap tinggi, seperti saat suhu tinggi, itu bisa menandakan kondisi abnormal. Oleh karena itu, kedua pengukur ini harus dibaca secara bersamaan untuk memastikan kondisi yang akurat. Di sisi lain transformator, terdapat pengukur suhu kumparan dan pengukur tekanan atau vakum. Kita biasanya lebih fokus pada suhu oli dan tekanan atau vakum. Pada pengukur tekanan, angka 0 menunjukkan kondisi netral. Jika jarum bergerak ke kanan, berarti tekanan positif. Jika ke kiri, berarti vakum. Vakum adalah kondisi yang perlu diwaspadai karena jika ada kebocoran, transformator akan menyedot udara dan kelembapan dari luar. Kebocoran di atas permukaan oli sering tidak terlihat, tetapi dapat diketahui dari berkurangnya gas nitrogen dalam tangki. Nitrogen digunakan untuk menjaga kondisi internal transformator dan kualitasnya biasanya mengikuti standar seperti ASTM D1933. Selain nitrogen, udara kering juga dapat digunakan. Selanjutnya, kita periksa radiator dan kipas pendingin. Panas adalah salah satu faktor utama yang merusak transformator, sehingga kita harus menjaga suhu oli tetap rendah. Idealnya adalah di bawah 60 derajat Celcius. Dan sangat tidak disarankan melebihi 70 derajat Celcius, karena dapat menyebabkan kerusakan serius. Radiator membantu mendinginkan oli melalui proses sirkulasi alami atau termosifon, di mana oli panas naik, mengalir ke radiator, didinginkan, lalu kembali ke dalam transformator. Kipas membantu mempercepat proses pendinginan ini. Pada radiator juga terdapat katup kupu-kupu atau butterfly valve.
yang memungkinkan perawatan seperti penggantian gasket. Gasket memiliki umur pakai dan dapat menjadi sumber kebocoran, sehingga harus diperiksa secara berkala. Bagian lain yang penting adalah kompartemen LTC atau load tape changer. Komponen ini berfungsi menyesuaikan tegangan sesuai kebutuhan beban di dalam LTC. Terjadi percikan listrik saat perubahan tap, sehingga menghasilkan gas seperti asetilena yang bersifat mudah meledak. Karena itu, LTC memerlukan pemantauan khusus termasuk pengujian oli secara berkala dan pemeriksaan jumlah operasi atau tap change counter. Komponen seperti pegas, kontak, dan mekanisme lainnya juga mengalami keausan dan perlu diganti sesuai rekomendasi pabrikan. Meskipun transformator tampak statis, sebenarnya terdapat getaran dari kumparan di dalamnya yang dapat terdengar sebagai dengungan. Inilah alasan mengapa inspeksi visual dan pengujian oli sangat penting untuk menjaga kondisi isolasi tetap baik. Selanjutnya adalah bushing, yaitu komponen yang menghubungkan konduktor ke luar transformator. Bushing bisa dipasang di atas atau di samping, tergantung desain transformator. Bushing lama biasanya berwarna coklat, sedangkan yang lebih baru berwarna abu-abu atau menggunakan material komposit. Semua bushing memiliki gasket sehingga menjadi titik potensial kebocoran. Untuk mendeteksi kebocoran kecil, dapat digunakan cairan seperti snot atau mirip air sabun yang akan membentuk gelembung jika terdapat kebocoran saat diberi tekanan. Terakhir, terdapat dua jenis sistem pada transformator, sistem nitrogen dan tangki konservator. Pada sistem konservator, oli tidak langsung kontak dengan udara luar karena dipisahkan oleh kantung atau bladder. Hal ini membantu menjaga tekanan positif dan mencegah kontaminasi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa inspeksi visual pada transformator merupakan langkah penting dalam menjaga keandalan dan umur peralatan melalui pemeriksaan kebocoran, kondisi oli, tekanan, suhu, hingga komponen seperti radiator, bushing, dan LTC. Kita dapat mendeteksi potensi kerusakan sejak dini. Meskipun terlihat sederhana, inspeksi ini memiliki peran besar dalam mencegah gangguan yang lebih serius, mengingat transformator merupakan aset yang sangat mahal dan krusial dalam sistem tenaga listrik. Dengan melakukan inspeksi rutin, pengujian oli, serta perawatan preventif, kita dapat memastikan transformator tetap bekerja secara optimal, aman, dan andal dalam mendukung penyaluran energi listrik. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu yang telah tersampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.